Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Badan 2, Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa Islam yang kepada kita dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan tentang budaya positif. Pembentukan disiplin yang pertama berasal dari kepatuhan anak, kemudian taat kepada aturan, dan yang terakhir pada hukuman. Di dalam menjalankan disiplin itu terdapat motivasi dari intrinsik, yaitu dari dalam diri anak, kemudian dari ekstrinsik itu berasal dari luar, seperti misalkan bapak ibu guru atau mungkin teman-temannya atau mungkin orang tuanya atau mungkin orang-orang yang berada di sekitarnya. Tujuan disiplin yaitu menanamkan motivasi pada anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berakhlak, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Seperti yang tercantum dalam visi sekolah kita. Tujuan pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, yaitu setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, berkolaborasi, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah yang baik agar terwujudnya suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan kompetensi pengolahan yang telah ditetapkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam pemikirannya konsepsi keteladanan sikap merdeka dalam cetakan kelima 2013 halaman 470, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan keras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau tidak ada cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan pengaturan demikian itulah yang harus di dalam suasana yang merdeka. Jadi sikap disiplin itu berasal dari diri kita sendiri. Ketika diri kita belum mampu, maka pemimpin yang lain atau teman yang lain atau guru yang lain juga bisa mengingatkan kita tentang disiplin positif tersebut. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup atau yang disebut dengan survival. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga kebebasan atau freedom. Kemudian ada fun atau kesenangan, dan yang terakhir adalah power atau penguasaan. Kita kupas satu-satu di dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival, di mana kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan
rumah, atau makanan kita. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, yaitu kasih sayang dan perasaan diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, di mana kebutuhan untuk disayangi dan diterima di sebuah kelompok. Kebutuhan ini juga mencakup keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, atau mungkin binatang peliharaan, dan sebuah kelompok di mana kita bergabung. Yang ketiga adalah freedom atau kebebasan. Untuk merdeka, kebutuhan yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Biasanya anak didik dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi keinginan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, jalan-jalan, mungkin di kelas jalan gitu. Kemudian ada yang suka mencoba-coba, tidak terlalu mempengaruhi orang lain, dan senang mencoba hal yang baru. Biasanya sedikit mengganggu teman yang lain. Dilanjutkan yang keempat adalah kesenangan atau fun. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan, mengoleksi barang, bergurau, melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan mereka melakukan tindakan yang buruk tetapi masih terlihat lucu juga. Dilanjutkan yang kelima, kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan atau power, yaitu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, yaitu menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasinya, keterampilannya, kemudian rasa ingin didengarkan atau memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin, selalu ingin jadi yang terdepan. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru, dan merasa kecewa bila melakukan suatu kesalahan. Tetapi biasanya juga rapi, sistematis, dan ingin selalu yang terbaik. Kita masuk di keyakinan kelas. Keyakinan pada dasarnya yaitu suatu prinsip pedoman hidup yang memberikan arah dan makna dalam hidup. Yang kita sebut sebagai suatu keyakinan di sini yaitu nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, bahasa maupun negara. Keyakinan kelas biasanya kita hubungkan dengan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ada beberapa item, yaitu tentang beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ada mandiri, bernalar kritis, kebinekaan tunggal, serta bergotong royong dan kreatif. Dalam menciptakan suatu kebajikan memerlukan tahapan tentang program-program kebajikan. Tahapannya yang pertama yaitu melihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Yang kedua menentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama. Bertukar pendapat dalam satu kelompok atau mungkin satu kelas atau mungkin lebih luas lagi satu sekolah. Menyempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama
Dan yang terakhir yaitu membuat poster atau sesuatu yang bisa ditempel di mading sekolah atau mungkin di papan informasi. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi ada bedanya kayak antara keyakinan dan peraturan. Keyakinan di kelas merupakan pernyataan yang universal. Di keyakinan kelas juga senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, karena mungkin nanti kalau terlalu banyak siswa sudah bosan duluan. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatannya, yaitu melewat kegiatan musyawarah bersama. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu dan mempertanggungjawabkannya, karena waktu sangat berpengaruh. Hari ini dengan besok tidaklah sama. Ada beberapa contoh keyakinan kelas, yaitu tentang merasa hormat. Itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi kadang ada siswa yang mengambil sesuatu yang ada di tas atau mungkin di selorokan bangkunya temannya tanpa izin, seperti itu. Kemudian ada yang kedua bekerja, meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Misalkan sudah datang waktunya piket, tidak dan piket. Atau mungkin ada pekerjaan rumah yang belum dikerjakan sehingga pagi harinya mengerjakan di kelas. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok yang peduli satu dengan yang lain. Karena nanti kalau dalam satu kelas ada yang mungkin bahasanya dicing gitu ya, itu akan merusak keyakinan murid tersebut. 5 posisi kontrol menurut Dian Dosen, yaitu ada menghukum. Di situ verbal maupun fisiknya itu bernada tinggi. Kemudian biasanya mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, itu biasanya identik dengan marah. Kemudian yang kedua ada membuat rasa bersalah, itu dengan nada halus sedih. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada anak, ini tidak terlalu menghukum, membuat rasa bersalah, tapi anak tersebut akan merasa bersalah dengan apa yang kita ucapkan. Kemudian yang ketiga, kita sebagai teman duduk bareng, ngobrol apa yang menjadi masalahnya. Yang keempat, pemantau dengan suara datar, kemudian bahasa tubuhnya formal. Kemudian yang terakhir adalah manajer dengan nada yang tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku untuk mendekati murid. Baik, di sini saya punya contoh tentang 5 posisi kontrol. Ada masing-masingnya. Kita dengarkan dulu.
Mungkin kita langsung ke contoh saja ya. Nah, di situ ada siswa terlambat. Ya, di situ langsung marah-marah, tidak menanyakan alasannya. Langsung dihukum dengan sepihak. Ini contoh yang kedua. Nah, di situ kata-katanya mencoba menyalahkan si anak. Contoh di posisi sebagai teman.
Nah itu Bapak Ibu Guru memposisikan diri sebagai teman. Ini yang keempat, yaitu posisi sebagai pemantau atau monitor. Dalam pemantau sering berhubungan dengan peraturan yang ada. Ini yang terakhir yaitu sebagai manajer. Baik, untuk yang
terakhir tadi untuk yang manajer itu guru hanya memberikan pertanyaan yang memancing agar siswa tersebut menemukan masalah solusi apa yang dihadapi untuk menanggulangi masalah yang dihadapi. Kemudian kita menginjak ke segitiga restitusi, di mana pengertian dari segitiga restitusi adalah sebuah proses yang menciptakan bagian peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pernyataan dari Gosen tahun 2004. Kemudian menurut Gosen juga di dalam bukunya Restitution tentang disiplin 2001, yaitu merancang sebuah tahapan yang memudahkan kita pendidik maupun orang tua itu melakukan suatu proses restitusi, yaitu bernama segitiga restitusi atau yang disebut dengan restitution triangle. Di situ digambarkan ada segitiga restitusi. Yang pertama yang bawah itu yaitu menstabilkan identitas, di mana setiap orang memiliki kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Bisa dicontohkan, kamu tentu punya alasan, itu menanyakan sebuah alasan dari sebuah kesalahan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas dari yang telah disepakati. Dalam segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu yang pertama berbuat salah itu tidak apa-apa, itu contoh kata-katanya. Mungkin tidak ada manusia yang sempurna. Contoh lagi, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi dengan kata-kata yang halus kita mencoba mendekati siswa dengan menstabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Itu biasanya dicontohkan di situ ada kata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Contoh lagi, kamu pasti punya alasan. Jadi tanya alasan kenapa melakukan sebuah kesalahan tersebut. Kemudian ada yang kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, yang lebih baik. Kemudian yang ketiga dalam segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Misalkan kata-katanya apa yang kita percaya sebagai kelas itu atau keluarga. Jadi setelah adanya keyakinan kelas. Baik, itu tadi presentasi dari saya tentang disiplin positif di sekolah. Kemudian sesi yang terakhir sebelum penutup, saya ingin refleksi dari Bapak Ibu Guru. Silakan, di situ ada kertas yang sudah saya sediakan, ada warna yang sudah diinden juga. Silakan diisi beberapa kata, tidak usah banyak-banyak. Nanti kita tempel di kertas depan. Saya bacakan satu-satu. Atau mungkin nanti Bapak sekolah yang membacakan. Dikasih waktu ya, diberi waktu ya. 1 menit. Refleksi apa yang kita pelajari mungkin hari ini. Saya senang sekali karena ada sendoknya. Atau mungkin saya ngantuk karena materinya kurang menarik atau gimana. Monggo. Oke, tentang perasaan Bapak Ibu setelah kita
mempelajari tentang budaya positif, atau mungkin nanti ini sekitar diskusi saya akan aplikasikan ke murid saya. Tapi jangan sampai yang 5 kontrol yang depan sendiri ya, yang menghukum ya, itu biasanya silakan guru kelas 5 ya biasanya juga menghukum anak didiknya. Tapi mudah-mudahan nanti setelah kita ini setelah hari ini kita bisa menjadikan murid kita sesuatu yang berharga, jadi tidak perlu menghukum, tidak perlu tadi melotot ya, tidak boleh turunan dulu. Oke, monggo langsung kita ke di depan. Ini bapak kelompok kita. Terima kasih. Nanti saja mas yang baca. Dibaca nanti. Iya masih ada di depan. Cek, oke. Terima kasih Bapak Ibu, kita sambil mengisi refleksi yang telah disampaikan oleh Bapak Ajat Wahyudi tadi tentang budaya positif dan pembentukan karakter siswa di sekolah. Nah, intinya seperti ini Bapak Ibu. Di dalam kita membentuk, kalau menurut saya di dalam kita membentuk karakter siswa yang disiplin itu, yang pertama kita harus melakukan keyakinan kelas itu, sehingga di dalam kita memberikan pendidikan kepada anak itu, mereka akan sadar dengan dirinya sendiri bahwa saya bersalah. Itu yang penting. Yang penting kita di dalam kelas kita membentuk keyakinan kelas dulu. Ketika anak melakukan pelanggaran, di situ nanti kita tidak mengingatkan. Sebenarnya di situ. Nah, tetapi yang harus kita perhatikan betul di dalam mengingatkan ini, kita juga harus konsisten di dalam melaksanakannya, baik gurunya maupun siswanya, sehingga karakter yang kita harapkan itu bisa betul-betul terwujud, tidak hanya untuk siswanya saja atau gurunya saja. Dan ini harus dilakukan secara menyeluruh oleh Bapak Ibu guru di sekolah kita ini, tidak hanya 1 atau 2 orang. Nanti kalau 1 2 orang itu masih bersifat parsial dan saya kira hasilnya masih juga belum maksimal. Tetapi kalau kita bisa bergerak bersama-sama di dalam membentuk karakter ini di sekolah kita ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Ajat tadi, saya kira akan dapat membentuk karakter siswa yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak Ajat. Terima kasih banyak Mas Didi atas refleksinya. Sebisanya saja loh Pak. Jangan ditulis nama Mas, identitasnya nggak usah ditulis. Enggak Dereng, Pak Dereng apa? Oke, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Kerso siap. Oke, terima kasih. Refleksi kita yang pertama yaitu refleksi bersemangat membentuk karakter siswa. Jadi bersemangat dalam membentuk karakter siswa kita harus berkolaborasi. Apa itu berkolaborasi? Yaitu kerjasama antara semua warga sekolah, dari siswa, dari semuanya, Bapak Ibu guru juga, Bapak Kepala Sekolah juga, semuanya berkolaborasi akan membentuk suatu karakter yang positif. Kemudian yang kedua, membentuk kedisiplinan siswa, hampir sama dengan sama saja. Kemudian dilanjut, saya jadi lebih memahami budaya positif yang bisa diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Amin. Oke, semoga bisa segera teraplikasikan. Kemudian yang selanjutnya, segitiga restitusi baik jika diterapkan di sekolah kita. Oke, terima kasih. Lanjutnya materi tentang
budaya positif yang dijelaskan hari ini sangat bermanfaat, bisa digunakan contoh untuk sehari-hari. Bukan hanya contoh tetapi bisa diaplikasikan juga. Kemudian dengan refleksi saya menjadi lebih tahu dalam membimbing anak manajemen kesalahan yang dilakukan peserta didik agar peserta didik lebih berkarakter dalam kedisiplinan. Terima kasih. Lanjut, siswa yang datang terlambat belum tentu berperilaku buruk, namun perlu diperhatikan dari kita lakukan pendekatan dan jangan langsung dimarahi. Justifikasi ya. Ya, jadi semua masalah siswa itu pasti punya alasannya. Oke, jangan langsung marah-marah. Baik, yang terakhir, segitiga restitusi perlu dikembangkan di semua lembaga. Baik, kita berangkat dari diri kita sendiri dulu ya, berawal dari diri kita, kemudian di kelas kita, kemudian di sekolah kita. Itu modal awal suatu disiplin. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang Bapak Kepala Sekolah juga telah mengikuti presentasi saya tentang budaya positif. Itu kiranya dari saya, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi